Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda dengan NIM 22017117, Prodi Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 13 yang mana pada judul materi Teori Resepsi Sastra dan Pendekatan Pragmatik beserta contoh penerapannya dengan dosen pengampuh Ibu Yeni Hayati SMU. Teori resepsi sastra dan penerapannya sastra merupakan suatu kegiatan mengekspresikan diri yang diwujudkan dalam bentuk karya yaitu yang disebut dengan karya sastra. Dalam ilmu sastra terdapat 3 disiplin ilmu yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga bidang tersebut saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk menggali kedalaman sastra. Seperti halnya kritik sastra yang memiliki peran besar dalam perkembangan teori sastra, dan salah satu teori tersebut adalah resepsi sastra. Resepsi sastra dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. 1. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Atensi terhadap studi resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Pergeseran minat dari struktur ke arah tanggapan pembaca dapat dilihat di berbagai tempat dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Di sini pertama-tama dibahas perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukarovsky dan Boryka. Teori Mukarovsky terhadap karya sastra berpangkal pada aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitik bahasa. Maka oleh Mukarovsky dipertahankan pendirian karya sastra dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-budaya serta kode-kode atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam pendekatan Mukarovsky, pengalaman estetik juga ditentukan oleh tegangan antara struktur karya sastra sebagai tanda dan subjektivitas yang tergantung pada lingkungan sosial dan kedudukan sejarah penanggap. Demikianlah Mukarovsky meletakkan dasar untuk estetik sastra dan model semiotik di mana ada hubungan dinamik dan tegangan yang terus-menerus antara keempat faktor, yaitu pencipta, karya, pembaca, serta kenyataan. Ide Mukarovsky digarap lebih lanjut dan dikonkretkan oleh muridnya Felix Bodyka. Konsep yang sangat penting dalam teori Bodyka ialah konkretisasi. Konsep ini sesungguhnya berasal dari seorang ahli sastra Polandia, Roman Ingarden. Ingarden mengemukakan pendapat karya sastra mempunyai struktur yang objektif yang tidak terikat pada tanggapan pembaca. Di sini Bodyka berselisih paham dengan Ingarden. Bagi dia, kebahasan pembaca jauh lebih besar, tidak hanya secara konkret dan faktual, tetapi secara prinsip. Bodyka berpangkal pada pertentangan karya seni sebagai artefak dan sebagai objek estetik yang telah dikembangkan oleh Mukarovsky. 2. Konsep dasar sastra. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhirantara biasanya menunjukkan alat sarana, maka dari itu sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran. Dalam definisi sastra, karya sastra itu karya yang bersifat imajinatif, yaitu bahwa karya sastra itu terjadi akibat kekuatan imajinasi manusia hingga tercipta suatu dunia baru yang sebelumnya belum ada. Sastra terdiri atas tiga jenis, yaitu puisi, prosa, dan drama. 3. Pengertian resepsi sastra. Ratna mengemukakan secara definitif resepsi sastra berasal dari kata recipere atau Latin recipiation atau Inggris yang berarti sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi didefinisikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pradopo bahwa resepsi sastra adalah estetika atau ilmu kehendak yang mengacu kepada tanggapan atau resepsi pembaca karya sastra dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa resepsi sastra merupakan penelitian yang memfokuskan perhatian kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. 4. Dasar-dasar teori resepsi sastra. Buku Resepti Estetika diawali dengan dasar-dasar resepsi estetika yang diletakkan oleh Hans Robert Jauss dan Wolfgang Isar. Ada 3 dasar faktor cakrawala harapan yang dibangun pembaca, yaitu 1. Norma-norma genre terkenal teks yang diresepsi. 2. Relasi implisit dengan teks yang telah dikenal dari periode sejarah sastra yang sama. 3. Kontradiksi fiksi dengan kenyataan. Ada 3 macam pembaca, 1. Pembaca sesungguhnya, 2. Pembaca implisit, dan 3. Pembaca eksplisit. 5. Teori resepsi sastra Jauss. Kata kunci dari konsep yang diperkenalkan Jauss adalah Rezeptions and Wirkung Sastetik atau estetika tanggapan dan efek. Menurutnya, pembacalah yang menilai dan memahami karya sastra. Pembaca dalam kondisi demikianlah yang mampu menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah, sastra, dan estetika.
Resepsi sebuah karya dengan pemahaman dan penilaiannya tidak dapat diteliti lepas dari rangka sejarahnya seperti yang terwujud dalam horizon harapan pembaca masing-masing. Pengalaman pembaca akan mewujudkan orkestrasi yang padu antara tanggapan baru pembacanya dengan teks yang membawanya, hadir dalam aktivitas pembacaan pembacanya. Dalam hal ini, kesejarahan sastra tidak bergantung pada organisasi fakta-fakta literal tetapi dibangun oleh pengalaman kesastraan yang dimiliki pembaca atau pengalaman sebelumnya. Teori sastra respon pembaca sering juga dikenal dengan istilah teori resepsi sastra. Teori ini memusatkan perhatian pada hubungan antar teks sastra dan pembaca. Teori ini juga menjadi landasan konseptual kritik sastra atau penelitian sastra yang secara khusus ingin melihat relasi pembaca dan teks sastra. Kritik sastra yang berlandaskan pada teori ini adalah kritik respon pembaca atau reader respon kritik. Kritik ini menyatakan bahwa makna karya sastra adalah interpretasi yang diciptakan atau dikonstruksikan oleh pembaca dan penulis sebagai subjek kolektif. Ia memberikan tindakan perhatian pada tindakan kreatif pembaca dalam memasukkan makna ke dalam teks sastra. 6. Teori resepsi sastra Isher. Hemat Isher, inti pembacaan setiap karya sastra adalah interaksi antara strukturnya dan penerimanya. Itulah mengapa teori fenomenologi seni telah menarik perhatian bahwa kajian terhadap karya sastra tidak hanya menyangkut teks yang sesungguhnya tetapi juga tindakan-tindakan yang terkait dalam menanggapi teks itu. Teks dengan sendirinya hanya menawarkan aspek skematis, yaitu pokok persoalan dari karya itu dapat dihasilkan, sementara produksi yang sesungguhnya terjadi melalui tindakan konkretisasi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa karya sastra memiliki dua buah kutub yang disebut kutub artistik dan kutub estetik. Dari sudut pandang polaritas ini, jenis bahwa karya itu sendiri tidak dapat diidentikan dengan teks atau dengan konkretisasi tetapi hanya harus disituasikan di antara keduanya. Dengan asumsi ini, peneliti harus mencari struktur yang menginginkannya menjelaskan kondisi dasar interaksi. Karena hanya dengan cara itu peneliti akan mampu mendapatkan pandangan tentang pengaruh potensial yang menyatu dalam karya itu. 7. Teori resepsi pada karya sastra Jawa. Resepsi sastra Jawa telah berlangsung sejak abad 10, 11, 12, dan 14, zaman Kartasura, Surakarta awal dan seterusnya. Teori resepsi estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada tahun 60-an oleh Roman Jakobson di dalam artikel Linguistic and Poesis. Resepsi sastra Jawa disesuaikan dengan pengalaman, latar belakang, dan tujuan pembaca atau persepsi. Resepsi sastra Jawa telah terjadi sejak awal pertumbuhan sastra Jawa kuno pada awal abad 10. Menurut konsepsi R.M. Eng Puerbajakara, sejarah sastra Jawa kuno diawali dengan Kakawin Ramayana. Contoh penerapan teori resepsi sastra. Salah satunya yaitu membaca novel Taran Bumi karya Oka Rusmini. Novel ini menceritakan perjuangan yang dilakukan oleh seorang tokoh utama dalam menentang tradisi perbedaan kasta di Bali. Menurut saya, novel ini sangat mudah diterima karena para pembaca setuju pandangan penulis novel Taran Bumi tersebut. Pada zaman modern seperti yang kita rasakan pada saat ini, seharusnya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan kasta dalam masyarakat karena semua orang mendapatkan hak yang sama di mata hukum serta memiliki HAM yang seharusnya dilindungi oleh semua pihak. Pendekatan pragmatik sastra. Hakikat pendekatan pragmatik. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Munculnya pendekatan pragmatik bertolak dari teori resepsi sastra dan dalam hasanah pemahaman karya sastra yang merupakan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan struktural. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca seperti tujuan pendidikan, moral, agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan tertentu bagi pembacanya. Horatius dalam Ars Poetica menyatakan bahwa tujuan penyair ialah berguna atau memberi nikmat ataupun sekaligus memberikan manfaat dalam kehidupan. Dari pendapat inilah dimulai pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik telah ada tahun 14 sebelum Masehi, terkandung dalam Ars Poetica. Meskipun demikian, secara teoritis dimulai dengan lahirnya strukturalisme dinamik. Stagnasi strukturalisme memerlukan indikator lain sebagai pemicu proses estetis, yaitu pembaca. Prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik. 1. Otonomi. Karya sastra dianggap tidak relevan dalam
kajian karya sastra karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. 2. Pendekatan pragmatik mengkitang karya sastra sebagai artefak, pembacalah yang menghidupkannya melalui proses konkretisasi. 3. Pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. 4. Teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya secara terbuka lebar. Karakteristik pendekatan pragmatik dalam menelah karya sastra. 1. Asumsi dasar pendekatan pragmatik mengkitang bahwa karya sastra sesuatu yang bersifat artefak. 2. Bentuk telah kompleks, karena dalam menentukan makna atau unsur intrinsik, melainkan juga unsur ekstrinsik seperti pengarang, pembaca, dan genetik karya sastra. 3. Dalam menelaah, unsur yang menjadi objek telaah mencakup seluruh unsur, baik fisik maupun unsur batin dan unsur-unsur lain yang dapat dijadikan acuan untuk mengkonkretisasikan makna yang abstrak. 4. Proses telaah dimulai dari resepsi personal pembaca keseluruhan bagian dan mencari hubungan struktur bagian, kemudian menempatkan struktur keseluruhan menjadi struktur bagian dalam struktur yang lebih besar untuk dapat dikonkretisasikan melalui proses redeskripsi. 4. Teknik telaah pragmatis dan dialektik, yaitu dengan melibatkan pengalaman pembaca, pengarang, dan di samping unsur intrinsik yang menjadi acuan telaah. 6. Dasar pertimbangan dalam menentukan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik serta faktor genetik dan pengalaman yang dipunyai pembaca. 7. Pangkal tolak telaah dari resepsi pembaca terhadap unsur bangun karya sastra. 8. Esensi karya sastra adalah makna setiap unsur. Hubungan antara unsur dan keterpaduannya dihubungkan dengan konteks kesemetaan dan sistem kognisi pembaca. 9. Unsur pengarang dan pembaca dipertimbangkan dalam menelaah sebagai bagian dari genetik untuk kesempurnaan makna. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.